Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Verlita Putri Haryono dengan nomor NPM 2401301008 dari kelas APM 2L. Di sini ada perusahaan Gratica Crop yang telah mengontrakkan Anda untuk menyiapkan laporan arus kas ataupun informasi neraca saldo berikut. Di sini ada laporannya dari 2021 dan 2022. Ada kas, piutang, persediaan, investasi ke ekuitas, gedung, peralatan, hak cipta, cadangan kerugian piutang, akumulasi depresiasi peralatan, akumulasi depresiasi gedung, utang, utang dividen, besul bayar jangka pendek, besul bayar jangka panjang, modal saham biasa, dan laba ditahan. Selanjutnya ada data tambahannya, ada 7. Yang pertama, peralatan dengan harga perolehan 11.000 dan telah disusutkan 30% pada saat pelepasan dijual seharga 2.500. Yang kedua, sebesar 5.000 dari utang jangka panjang dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Ketiga, dividen kas yang dibayarkan adalah 5.000. Keempat, pada tanggal 1 Januari 2022 bangunan hancur total akibat banjir. Klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah 33.000 serta dikurangi pajak sebesar 4.000. Yang kelima, investasi ekuitas non perdagangan dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Perusahaan telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Yang keenam, kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan. Yang ketujuh, bunga sebesar 2.000 dan pajak penghasilan sebesar 5.000 dibayarkan dalam bentuk kas. Dengan instruksi, gunakan metode tidak langsung untuk menganalisis informasi di atas dan siapkan laporan arus kas untuk Gratica Crop. Oke, yang pertama, atas data tambahan, peralatan dengan harga 11.000 dan telah disusutkan 30% pada saat pelepasan dijual seharga 2.500. Nah, di sini peralatannya dijual seharga 2.500. Harga perolehannya ini 11.000, akumulasinya 30% dari 11.000 yaitu 3.300. Yang menyebabkan peralatan itu berkurang 11%. Akumulasi penyusutan peralatannya itu juga 3.300 dari 30% ini. Terus kas masuknya 2.500 dan rugi penjualannya itu 5.200. Jadi dengan jurnalnya di sini yang debit itu ada kas, akumulasi penyusutan sama di penjualan peralatan. Yang kreditnya itu ada peralatan. Jadi kasnya itu 2.500, akumulasi penyusutan peralatannya itu 3.300 dari 30% tadi itu, dan rugi penjualannya itu 5.200 dan peralatannya itu 11.000. Dari peralatan dan peralatan 11.000 ini,
Selanjutnya yang kedua, sebesar 5.000 dari utang jangka panjang dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Jadi utang jangka panjang itu 5.000 dibayarkan dengan saham biasa, enggak dengan tunai. Jadi utang jangka panjangnya itu turun 5.000, sedangkan modal saham itu naik 5.000. Dengan jurnalnya utang jangka panjangnya itu 5.000. Yang kreditnya modal saham juga 5.000. Selanjutnya yang ketiga, dividen kas yang dibayarkan adalah 5.000. Ini dividen kas dibayarkan 5.000 tahun 2022. Jadi kasnya keluar 5.000. Jadi saldo labanya itu juga berkurang gitu. Jadi jurnalnya dividen 5.000 pada kas 5.000. Yang keempat, pada tanggal 1 Januari 2022 bangunan hancur total akibat banjir. Hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah 33.000. Itu setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Jadi gedung ini kan hancur dan perusahaan mendapatkan asuransinya 33.000. Jadi perusahaan menerima asuransi itu 33.000 setelah dikurangi pajaknya 4.000. Yang mengakibatkan gedungnya itu turun kas masuknya itu 33.000. Dengan jurnalnya kasnya itu kan tadi masuk 33.000. Terus yang kreditnya itu pendapatan asuransi sama 33.000. Yang kelima, investasi ekuitas non perdagangan dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Perusahaan telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Nomor 5 ini investasi ekuitasnya itu dijual rugi seharga 1.500. Harga belinya itu kan 3.000. 3.000 dari laporan di atas yang 2021.
dan dijualnya itu 1.500 dan dijualnya itu 1.500. Jadi investasi ekuitasnya itu hilang, jadi aset turun 3.000, kas masuknya 1.500, dan ruginya juga 1.500. Jurnalnya kasnya itu 1.500, lalu rugi penjualan investasi juga 1.500 pada investasi ekuitas dari itu. Yang keenam, kas dan utang jangka panjang sebesar 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan. Jadi ini penerbitan utang jangka panjangnya 16.000 untuk membeli peralatan. Jadi kas masuk 16.000 dari utang dan kas keluar juga untuk membeli peralatannya juga itu 16.000. Jurnalnya di sini kasnya pas pada utang jangka panjang 16.000. Yang kedua, peralatan pada kas, karena membeli peralatannya 16.000. Yang ketujuh, bunga sebesar 2.000 dan pajak penghasilan sebesar 5.000 dibayarkan dalam bentuk kas. Jadi yang nomor 7 itu bunganya itu membayar bunga 2.000 dan pajak penghasilannya 5.000 itu secara tunai. Jadi kas keluar 2.000 sama 5.000 buat bunga sama pajak penghasilan itu. Dengan jurnal beban bunga sama beban pajak penghasilan pada kas, karena kasnya berkurang. Di sini beban bunganya 2.000, beban pajak penghasilannya 5.000, kasnya 7.000. Ini jurnal dari data tambahan 2022. Selanjutnya membuat laporan arus kasnya. Di sini laba bersih ini diambil dari model saham biasa ditambah dengan laba ditahan.
Pada tahun 2022, modal saham biasanya 38.000, laba ditahannya 40.750. Jadi hasil laba bersihnya 78.750. Yang 2021 ini modal saham biasanya 33.000, laba ditahannya 15.000, jadi 48.000. Perubahan antara 2021 ke 2022 itu ada 30.750. Selanjutnya penyisapan peralatan. Ini 2022 penyusutan peralatannya 2021 penyusutan peralatannya 4.500. Jadi perubahannya itu 2.500. Selanjutnya penyusutan gedung. 2022 nggak ada, 2021 6.000. Perubahannya 6.000. Yang cadangan kerugian berhutang 2022-nya 3.000, 2021-nya 4.500. Jadi perubahannya itu 1.500. Yang utang 2022 5.000, 2021-nya 4.000. Perubahannya itu 1.000. Terus jangka pendek 3.000 sama 4.000. Perubahannya itu 1.000. Utang 2022 12.500.
2021 10.000. Selisihnya 2000 2250. 12.250. Susunya 2.250. Persediaan di sini 12.000 sama 10.000. Sama 10.000. Selisihnya 2.000. Jadi di sini hasil dari semuanya ini, jadi di total semuanya itu ada 16.500. Jadi di total semuanya itu ada 16.500. Dari 30.750 dikurangi 2.500 dikurangi 6.000 dikurangi 1.500 ditambah 1.000 dikurangi 1.000 dikurangi 2.250 dikurangi 2.000 hasilnya 16.500 untuk aktivitas operasional. Total dari arus kas dari aktivitas operasional. Selanjutnya dari kegiatan investasi ada investasi ekuitas. Di sini 2022 yang nggak ada, 2021-nya 3.000. Jadi hasilnya dari yang peralatan 40.000 sama 20.000. Di sini kalau aktivitas operasional kan 2022 dikurangi sama 2021. Nah, kalau dari investasi itu kebalikannya. Dari 2021 dikurangi sama 2022. Jadi 20.000 dikurangi dengan 40.000 yaitu minus 20.000. Yang gedung 2022 yang nggak ada, 2021-nya 29.000.
750. Jadi hasilnya juga 29.750. Nah, hak cipta 5.000 sama 5.750. Jadi ada selisihnya 250. Total dari arus kas aktivitas investasi itu 3.000 dikurangi 20.000 ditambah 29.750 ditambah dengan 250 yaitu 13.000. Lalu untuk aktivitas pendanaan ada utang dividen 2022 nggak ada, 2021-nya 5.000. Hasilnya juga 5.000. Yang usia jangka panjang 36.000 sama 25.000. 25. Yaitu selisih atau perubahannya itu 11.000. Ya, yang dividen ini 2022 dikurangi sama 2021, jadi di sini minus 5.000. Sehingga hasil dari kegiatan investasinya itu 6.000. Jadi total kenaikan kasnya itu periode au Jadi terjadi kenaikan kas 35.500, kas awal periodenya itu 23.000. Jadi kas akhirnya itu ada 58.500. Ini hasil dari laporan arus kas perusahaan Kredikakprop. Di sini ada
jurnalnya, jurnal dari Data Tambahan ini. Lalu di sini ada laporan arus kas. Dari laporan yang ada di sini. Selanjutnya untuk selanjutnya untuk yang kedua, untuk soal yang kedua. Jadi grup sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuan pada akhir tahun 2022. Dalam meninjau catatannya ada 4 informasi. Yang pertama, Jaki tidak melakukan aktual atas komisi penjualan yang harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir. Yang Desember 2021 itu 6.500 juta, yang 2022 5.500 juta. Jadi di sini Cak ini tidak mencatat aktual komisi penjualan pada akhir tahun. Nah, sehingga beban dan utang dilaporkan lebih rendah dari seharusnya. Karena pembukuan tahun 2022 ini masih terbuka, maka kesalahan dan berjalan ini dibebankan ke laba tahun berjalan, sedangkan kesalahan tahun sebelumnya itu disesuaikan ke saldo laba awal. Nah, jadi di sini jurnalnya saldo laba awalnya itu saldo laba awal sama beban komisi penjualan pada utang komisi penjualan. Di sini saldo awalnya 6.500 juta, beban komisi penjualannya 5.500, dan utang komisi penjualannya itu jadi 12 juta.
Lalu selanjutnya yang kedua, dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, Zaki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar. Sebagai berikut, Zaki telah membuat pencatatan yang menetapkan jumlah persediaan per 31 Desember 2022 yang salah. Ada 31 Desember 2020 dengan understat 26 juta, yang 2021 juga understat 29 juta, sedangkan yang 2022 itu dengan overstat 16.700.000. Nah, jadi di sini ada kesalahan penilaian persediaan. Kesalahan ini tuh terjadi selama beberapa tahun dan bersifat saling mengimbangi. Dengan dampaknya di sini understat 2020 ditambah understat juga 2021 jadi 26.000 ditambah dengan 29.000 ini dikurangi dengan overstat 16.700 juta dengan hasilnya 12.300. Jadi jurnal koreksinya itu hasil penyesuaian dari penjumlahan dan pengurangan tadi dengan jurnal saldo laba awal hasilnya tadi 12.300 pada persediaan 12.300 juga. Yang ketiga, di sini pada tanggal 31 Desember 2020, Zaki memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda atau double decreasing balance menjadi metode garis lurus straight line. Peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta ketika pembelian pada 1 Januari 2020. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo penurunan ganda adalah sebesar 36 juta. Zaki telah mencatat beban penyusutan pada tahun 2020 sebesar 12.800.000 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Jadi di sini terjadi perubahan metode penyusutan.
Metode penyusutan dari saldo menurun ganda ke garis lurus. Di sini perhitungannya itu dari nilai buku awalnya 100 juta dikurangi dengan 36 juta. Ini perlahan awal 100 juta dikurangi dengan metode saldo menurun ganda 36 juta itu hasilnya kan 64 juta. Nah, ini nanti dibagi dengan sisa umurnya. Sisa umur itu dari di sini kan ada memiliki manfaat 10 tahun. Sedangkan sudah digunakan 2 tahun dari 2020 ke 2022. Jadi 10 tahun ini dikurangi dengan 2 tahun masih 8 tahun. Jadi hasil dari tadi 64 juta dibagi dengan 8 tahun hasilnya 8 juta. Nah, di sini kan ada jadi dalam mencatat beban penyusutan 2022 sebesar 12.800. Hasil dari 8 juta tersebut itu nanti dikurangi dengan 12.800. Jadi 12.800 dikurangi dengan 8 juta, hasilnya 4.800. Dengan pencatatan jurnalnya di sini berarti akumulasi penyusutan 4.800. Ada beban penyusutan 4.800. Lalu yang keempat, yang terakhir, di sini sebelum tahun 2022, Cakil menyatakan pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pengumpulan biaya atau metode pemulihan biaya cost recovery basis pada awal tahun 2022. Cakil mengubah metode penyatatan menjadi metode persentase penyelesaian percentage of completion basis. Untuk tujuan akuntansi. Namun untuk tujuan perpajakan, Cakil tetap menggunakan metode pemulihan biaya. Pendapatan tahun 2022 telah dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Jadi ada informasinya pre-tax income-nya, percentage of completion-nya 150 juta, cost cover-nya 105 juta, dan 60 juta pada cost cover-nya 20 juta. Ada instruksi siapa yang diperlukan itu untuk menyetor operasi perubahan. Hukum masih terbuka. Tarif pajak penghasilannya 40%, jadi belum mencatat beban pajak penghasilan dan juga pajak terutang tahun 2022 sehingga pajak tahun berjalan dapat diabaikan
tambah pajak tahun-tahun sebelumnya harus dipertimbangkan. Jadi di sini ada perubahan metode pengakuan pendapatan, verdict income, dari discovery ke pre-tax of completion. Di sini ada selisih antara pre-tax of completion 150 juta sama cost recovery 105 juta. Selisihnya ada 45 juta. Nah, nanti ini 45 juta itu dikali dengan tarif pajak penghasilnya 40%, yaitu 18 juta. Dikali dengan 40% dari tarif pajak penghasilannya itu. Di sini ada selisih antara percentage of population sama cost recovery-nya. Dari 150 sama 105. Di sini selisihnya 45%. Di sini selisihnya 45 juta. 45 juta itu pendapatan konstruksinya. Terus ada dari 45 juta itu dikali dengan tarif pajak penghasilannya 40%, hasilnya 18 juta. 18 juta itu disebut dengan aset pajak tanggungan. Pajak tanggungannya 18 juta. Selanjutnya, selisih antara pendapatan konstruksi dengan pajak tangguhan, yaitu 45.000 sama 18, yaitu 45 juta sama 18 juta itu 27 juta. 27 juta ini masuk ke saldo laba awal. Nah, jadi di sini jurnalnya saldo laba awal tadi 27 juta yang dihasilkan dari pendapatan konstruksi 45 juta tadi, yang selisih antara percentage of completion sama cost recovery itu masuk ke situ. Jadi di sini jurnalnya saldo laba awal
sama aset pajak tambahan pada pendapatan konstruksi. Di sini pendapatan konstruksinya 45 juta. Yang didapatkan dari selisih tadi, aset pajak tanggungannya itu 45 juta dikalikan sama 40% pajaknya, yaitu 18 juta. Lalu saldo awal itu selisih antara pendapatan konstruksi sama aset pajak tanggungan, yaitu 27 juta. Ini jurnal dari Caki Group. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop!